Dua pemain Bali United bisa jadi senjata rahasia timnas U17 Indonesia. Vietnam punya dua timnas U23 hampir mirip dengan Indonesia. Sainai Patinama senang jika gabung klub milik Zlatan Ibrahimovic. Skuad timnas U17 Indonesia belum lengkap, baru 30 pemain yang datang. Dua pemain Bali United bisa jadi senjata rahasia timnas U17 Indonesia. Pelatih Bali United I Gede Mahatma Dharma menilai dua anak asuhnya memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan timnas U17 Indonesia. Dua pemain tersebut adalah Komang Ananta Pramananda Putra dan Muhammad Andre Pangestu. Mereka masuk dalam 34 pemain yang menjadi seleksi jelang Piala Dunia U17 Indonesia. Nantinya skuad final akan dipilih oleh pelatih Bima Sakti dan mereka akan mematangkan persiapan melalui TC di Eropa. I Gede Mahatma Dharma menjelaskan bahwa dua anak asuhnya tersebut memiliki keunggulan, yakni mereka sama-sama menggunakan kaki kiri. Potensi tersebut jadi modal agar Komang dan Andre bisa menembus skuad Garuda Asia. Komang sendiri berposisi sebagai fullback kiri, sementara Andre bisa bertugas di posisi yang sama sekaligus jadi stopper dan gelandang. Dengan kekuatan kaki kiri, diharapkan mereka bisa memberikan kontribusi bagi tim. Mahatma menambahkan bahwa Piala Dunia U17 2023 jadi ajang untuk menimba banyak ilmu. Ajang tersebut akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Vietnam punya dua timnas U23 hampir mirip dengan Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF memutuskan untuk membuat dua tim di timnas U23 Vietnam. Keputusan ini diambil karena ada proyek jangka panjang dan jadwal yang ketat di 2023. Ada 3 agenda besar yang akan diikuti oleh timnas U23 Vietnam tahun ini. Ketiga agenda itu adalah kualifikasi Piala Asia U23 2024, Piala AFF U23 2023, dan Asian Games 2023. VFF masih mempercayai Felipe Troisdor untuk memegang tim U23 Vietnam. Hanya saja pelatih asal Jerman itu diminta fokus memegang timnas U23 Vietnam yang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan digelar pada 6-12 September 2023. Vietnam yang bertindak sebagai tuan rumah tergabung ke dalam grup C bersama Singapura, Yaman, dan Guam. Pemain-pemain terbaik U23 milik Vietnam akan dipegang oleh Troisdor untuk tampil di ajang tersebut. Sainai Patinama senang jika gabung klub milik Zlatan Ibrahimovic. Bek kiri timnas Indonesia Sainai Patinama mengaku senang klub yang dimiliki Zlatan Ibrahimovic telah datang memberi tawaran konkret kepadanya. Pernyataan tersebut sebenarnya disampaikan Sainai Patinama kepada media asal Swedia. Media tersebut juga mengabarkan tawaran perdana klub Hammarby IF untuk mendatangkan Sainai Patinama. Hammarby sendiri merupakan klub elit Liga Swedia yang dimiliki mantan bintang timnas Swedia Zlatan Ibrahimovic. Viking FK telah memberikan dana senilai 2,2 miliar untuk jasa bek kiri timnas Indonesia. Namun pemilik jasa bek 1 caps bersama timnas Indonesia tersebut masih menolak penawaran dari Hammarby. Media asal Swedia tersebut masih mengabarkan tawaran dari klub milik Zlatan Ibrahimovic masih berlanjut. Apalagi kontrak Sainai Patinama tinggal tersisa 5 bulan lagi. Skuad timnas U17 Indonesia belum lengkap, baru 30 pemain yang datang. Skuad timnas U17 Indonesia sudah memulai aktivitas pemusatan latihan TC di Jakarta. Ternyata para pemain timnas U17 Indonesia belum pada terkumpul semuanya. Bukti ini terlihat dari hasil tes psikotes yang dilakukan timnas U17 Indonesia di Hotel Sultan Senayan, Jakarta. Dari hasil foto bersama hanya 30 pemain yang mengikuti tes tersebut. Padahal sejatinya pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk berkumpul di Jakarta. Ini berarti tersisa 4 pemain lagi yang belum juga bergabung ke skuad Garuda Asia. Tidak diketahui siapa saja pemain yang belum juga bergabung ke timnas U17 Indonesia. Namun demikian, kemungkinan besar pemain-pemain yang berkarir di luar negeri belum tiba di Indonesia. Ada 6 pemain dari luar negeri yang dipanggil Bima Sakti. Bima Sakti sebelumnya menyebutkan bahwa pemain-pemain itu harus menempuh perjalanan jauh dan kemungkinan besar terlambat bergabung.
Ikut TC KMSK Denze Marcelino Ferdinand berpeluang hadapi klub yang pernah dibela Virgil van Dijk. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masuk daftar pemain yang diboyong KMSK Denze untuk mengikuti pemusatan latihan di Belanda. Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar 29 pemain yang masuk skuad TC KMSK Denze. KMSK sendiri bakal mengikuti pemusatan latihan di kota Delden, Belanda untuk persiapan menuju Liga Belgia 2023-2024. Pemusatan latihan ini jadi tur musim panas pertama KMSK Denze yang diikuti gelandang andalan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sendiri direkrut KMSK Denze pada Januari 2023. Ikut pemusatan latihan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal lakoni uji coba. KMSK Denze dijadwalkan bakal menghadapi 2 pertandingan uji coba. Laga uji coba tersebut bakal menghadapi klub Liga Belanda. 2 klub yang dimaksud adalah FC Groningen dan FC Emmen. Saat ini, kedua klub tersebut sama-sama merupakan tim kasta kedua di Liga Belanda alias bermain di Eerste Divisie. Meski main di kasta kedua, FC Groningen punya catatan yang bagus dalam mengembangkan pemain muda di sepak bola Belanda. FC Groningen pernah diperkuat oleh sejumlah nama besar di dunia sepak bola Belanda dan dunia. Nama pertama adalah winger andalan timnas Belanda era 2000-an yaitu Arjen Robben. Nama kedua adalah kapten Liverpool sekaligus timnas Belanda saat ini yakni Virgil van Dijk. Sidak Stadion Sijalak Harupat untuk venue Piala Dunia U17 2023, Presiden Jokowi sebut masih harus ada perbaikan. Presiden RI Joko Widodo menyebutkan bahwa Stadion Sijalak Harupat masih memerlukan perbaikan untuk venue Piala Dunia U17 2023. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa secara keseluruhan Stadion Sijalak Harupat sudah siap untuk menggelar Piala Dunia U17. Namun, perlu ada penyesuaian karena sebelumnya stadion tersebut dipersiapkan untuk Piala Dunia. Selain itu, kondisi rumput masih harus dibenahi agar sesuai dengan standar FIFA. Salah satunya dengan penjahitan rumput. Pemerintah siap memberikan dukungan terutama terkait renovasi stadion. Di Sijalak Harupat sendiri sudah ada beberapa perbaikan diantaranya terkait fasilitas dan akses ke stadion. Presiden Jokowi menambahkan bahwa ada 6 hingga 8 venue yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti bersyukur seleksi pertama timnas U17 Indonesia dari 10 kota langsung didatangi Presiden. Kehadiran Joko Widodo di Bandung sekaligus mengecek kesiapan Stadion Sijalak Harupat. Bima Sakti berharap dari proses seleksi ini dapat menemukan bakat-bakat yang bisa membela timnas U17 di Piala Dunia U17 2023. Selama proses seleksi, PSSI turut melibatkan mantan pemain timnas Indonesia seperti Robby Darwish, Ruli Nere, Budi Sudarsono, dan Firman Utina. Selanjutnya, timnas U17 Indonesia sudah mulai menggelar pemusatan latihan TC di Jakarta. Sebanyak 34 pemain dipanggil, rencananya TC di Jakarta berlangsung hingga 28 Agustus 2023. Bima Sakti menambahkan di setiap kota akan terdapat direktur teknik yang bertugas mengkoordinir pemain seleksi.